Rahimakumullah. Mari kita buka kajian pagi kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Juga kita niatkan dengan keberkahan majlis ini, apa yang sedang terjadi di negeri kita jangan terus berkepanjangan, ya. Diberikan kondisi yang kondusif, yang baik, dikasih jalan keluar yang terbaik, ya. Al-hadiniyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha mardatillahi wa thawabih. Jamaah, kita sampai di halaman 20, makalah yang keempat, 3 baris dari bawah, halaman 20. Ada Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wal maqalatu rabi'atu, halaman 20, makalah yang keempat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-kawakibu amanun li ahli sama, katanya, bintang-bintang ini amanun, penjaga atau faktor yang memberikan keselamatan, li ahli sama, kepada penduduk langit. Faidan tatharat ay tafarraqat al-kawakibu, apabila bintang-bintang ini intatharat, berjatuhan, ay tafarraqat, terpecah belah, ya. Ini tanda-tanda kiamat sudah. Kanal qada'u ay al-hukmul ilahi, ya. Maka Allah akan mendatangkan sebuah keputusan, ya, ketetapan, ala ahli sama, kepada penduduk langit, ya. Qada ini Allah berikan sebuah ketetapan ditimpa bencana, gitu. Minal infitar, langit terasa infitar, terbelah, ya. Watayyi, langit seperti digulung oleh Allah. Wa mautil malaikati fiha, dan matinya para malaikat. Jadi malaikat yang tadinya berfungsi itu sudah Allah wafatkan semua, ya. Ini detik-detik hari yaumul qiyamah. Wa ahlu baiti, ini keduanya, ay dzurriyyati, kata Nabi, dan keluargaku, ya, keluarga rumahku, artinya keluargaku, keluarga Nabi,
dan keturunan-keturunan Nabi amanun, mereka juga adalah aman, penjaga, ya, li ummati, kepada umatku. Tadi kalau bintang ibaratnya, ya, yang menjaga langit, kalau bintang sudah hancur itu tanda-tanda hancur semua. Demikian juga umatku ini, ya, wa ahlu baiti ay dzurriyyati, dan keluargaku, kata Nabi, keturunanku, mereka adalah amanun li ummati, mereka adalah penjaga untuk umatku. Fa idza zala ahlu baiti, apabila hilang, ya, keluargaku, keturunanku, kanal qada'u ala ummati, maka Allah akan memberikan sebuah keputusan, ya, memberikan musibah kepada umatku. Berupa apa nih musibahnya nih? Ya, berupa minaz zuhuril bid'i, munculnya hal-hal yang bersifat bid'ah. Perlu dipahami di sini bahwa yang katakan dzurriyyah Rasul itu dibagi dua, ya, yang melalui genetiknya, keturunannya, ada juga yang secara spiritual, ya. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, tapi mewariskan ilmu, mewariskan cahaya. Itulah lahirlah ulama-ulama, ya, niyabatan anin nabi, sebagai ganti daripada nabi. Ulama Allah persiapkan, ya, fa yuntiquhum fa yantiqun. Allah kasih para ulama berbicara, ya, menggantikan posisi para anbiya. Maka ulama pun berbicara, ya. Ini dzurriyyah min haitsu tarbiyah ruhiyah. Jika umatku, jika keluargaku, jika para alim ulama juga masuk ke situ, yang membawa nur Muhammadiyah, telah hilang, maka akan muncullah hal-hal yang bersifat bid'ah di sini. Kita paham dalam hal-hal bid'ah itu bermacam-macam, ya. Yang pertama saya sebutkan di sini tambahan syarahnya, ya. Ada yang dinamakan bid'ah wajib. Apa sih bid'ah itu? Sesuatu yang dulu belum ada di masa baginda Rasul, ya. Kalau secara umum orang menyebut ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sesuatu yang tampil, yang ada, yang muncul di masa Nabi belum ada. Pertama ada bid'ah wajib, bid'ah yang bersifat wajib. Seperti apa misalnya? Seperti munculnya ilmu nahwu misalnya. Di zaman Nabi belum ada ilmu nahwu, ya, ilmu alat, ilmu yang untuk agar orang tahu bagaimana memahami bahasa Arab, bagaimana memahami Al-Quran, memahami hadis. Ilmu nahwu ini miftah min mafatihil ulum. Kita bisa ilmu nahwu, itu bisa semua ilmu. Nah, kuncinya alatnya di situ. Nah, ini bid'ah, tapi bid'ah wajib, ya. Kemudian juga misalnya tadwinul kitab, membukukan kitab, mengkodifikasi kitab. Di masa Nabi kagak ada itu, ya. Masa sahabat lah dikumpulkan. Nah, itu beda, tapi wajib untuk menjaga keutuhan Al-Quran, ya. Ilmu nahwu juga tadi penting agar kita bisa memahami. Kata Imam Mujahid, la yastati'ul insan ayafhama fahman jayyidan bil lughatil arabiyyah, ya.
Seseorang tidak akan bisa memahami bahasa Arab dengan baik, berarti tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik, hadis-hadis Nabi dengan baik, kecuali dengan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka ini bedul wajib. Ya. Yang kedua ada yang mengatakan bedunya mendubah hal-hal yang bersifat baru tapi mendubah. Ya, sunnah dianjurkan seperti membangun madrasah. Zaman Nabi nggak ada madrasah kan, pengajiannya di masjid. Ya, seperti ini namanya miras. Apa miras? Tirkah, peninggalan baginda Rasul. Suatu saat Abu Hurairah pernah menuju masjid. Asalnya pengen ke pasar, lewat masjid dulu. Dilihat di masjid, wah, ada beberapa sahabat yang sedang belajar dengan Imam Ali, nggak banyak. Ya. Sebelah sana lagi ada lagi sedang baca Quran, sebelah sana sedang berzikir, berselawat. Sedikit jumlahnya. Beliau terus berjalan sampai ke pasar. Di pasar dilihat banyak banget ahlu pasar, penuh dengan kesibukannya. Lalu beliau berucap, ya ahla suq, ya ahla suq, wahai penduduk pasar, antum hahuna, katanya, wa mirathu Rasulillah muwazzaun fi masjidi. Kok kalian masih di sini aja? Emang ada apa? Itu peninggalan Nabi, ya, tirkatun Nabi sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabawi. Para sahabat pikirannya, wah ini sembako nih. Ya, ada rezeki nomplok nih. Semua datang ke masjid. Sampai di masjid, ya, ada pembagian sembako. Ya, ya lihat hanya ada Imam Ali lagi ngajar beberapa orang saja, ada baca Quran, berzikir. Marah-marah Hanim ahli pasar. Ya Abu Hurairah, ma qulta lana? Apa yang barusan Anda katakan? Kata Abu Hurairah, madza tanzurun? Anda melihat apa? Yang saya lihat hanya ada Imam Ali lagi ngajar pada beberapa sahabat. Ada sedang baca Quran, baca selawat. Kata Abu Hurairah apa? Ha huwa mirathu Rasulillah sallallahu. Inilah yang namanya peninggalan Nabi. Ya, kalau beliau menyetir sebuah hadis, innama nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu dirhaman wala dinaran. Kami para anbiya tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Kalau sekarang kita tidak mewariskan real, dolar, rupiah. Pada tempat Pak Haikal belajar junaihat, ya pons. Wa inama nurisu ilman wa nuran. Para nabi mewariskan ilmu, cahaya. Ya. Dengan ilmu itulah, cahaya itulah kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan izin Allah. Ya. Nah, bangun sekolah misalnya, cetak buku, zaman dulu kagak ada. Itu beda. Tapi beda mandubah. Saya menjaga luas. Ada di beberapa tempat gara-gara ini beda ribut pada sekampung. Ya. Kalau sesuai teksnya kagak ada. Ada orang yang selalu teks nasi. Tapi lihat teksnya kagak ada, tapi tidak bertabrakan dengan isi Al-Quran, isi hadis. Itu namanya masuk kategori man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melakukan suatu hal yang baik, ikutin oleh orang lain, jadi amal soleh. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, sayiatan, diikuti oleh orang lain, berdosa dia. Ya. Kemudian di masa Sayyidina Umar melihat ini orang salat tarawih ke masing-masing, ya, enggak lebih dari 10 orang, ada 6 orang, 8 orang, masing-masing salat tarawihnya. Kata Sayyidina Umar apa? Seandainya ini salat tarawih dipimpin oleh satu imam yang bacanya cakep, lakana ahsan. Ini pasti bagus banget. Dikumpulkanlah, dicari sahabat
Kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab yang suaranya cakep kayak suara Nabi Daud. Dipilih beliau. Itu namanya apa? Bid'ah. Zaman Nabi kagak ada. Ya. Hanya bid'ah mandubah yang dianjurkan. Begitu. Bahkan beliau mengatakan ni'matul bid'ah bid'atu Umar. Senikmat-nikmatnya bid'ah, sebagus-bagusnya bid'ah, bid'ahnya Sayyidina Umar. Jamaah kan sekarang merasakan tuh sholat tarawih bareng bareng. Ya, itu mandubah. Ya. Maulid Nabi masuk juga ke situ. Enggak ada masa Nabi gitu. Tapi lihat esensinya, isinya apa? Baca Quran, sirah nabawiyah yang diangkat. Maka juga ngundang ceramahnya juga bukan ceramah yang ketawa-tawa aja, yang mengangkat tentang azamah Rasul. Ya, esensi kenabian, fungsinya kenabian gitu. Yang ketiga, ada bid'ah mubahah. Bid'ah mubah. Mubah itu hal-hal yang boleh. Ya, apa misalnya? Kita memproduksi makanan-makanan yang dengan berbagai macam bentuknya. Dulu kagak ada zaman Nabi. Kagak ada tuh. Itu lebih bid'ah. Tapi apa? Dibolehkan. Bapak-bapak, kalau kami ngajar di pondok Kelapa, itu suka tentu ada tradisi makanan sana tuh. Kayak ini bahannya. Warnanya hitam kayak kue cincin, tapi bukan kue cincin tuh. Apa tuh dari kelapa gitu tuh. Apa namanya tuh ya? Lupa namanya. Jarang nemu itu. Oh, ada di beberapa tempat doang. Hah? Lupa belum. Itu kan juga beda, tapi kagak ada. Tapi itu yang dibolehkan. Ya. Ini mobil. Zaman Nabi kagak ada mobil. Bid'ah. Mikrofon nih. Ini bid'ah. Coba kalau ngaji azan sekarang enggak pakai ini. Kagak berapa bangun orang. Tapi bid'ah. Dan maksudnya pahami lebih bid'ah itu jangan kaku. Ada teman-teman yang sebelah sananya kullu bid'atin dhalalah. Dalilnya itu doang atau artinya. Kalau kita ada man sanna sunnatan hasanatan. Ya, ini biar memahami Islam secara luas dan penuh dengan rahmat Allah. Speaker coba ini. Ini juga beda, enggak ada. Ya. Tapi ini beda. Kata di Saudi aja. Orang kata bilang itu tempatnya Wahabi pakai speaker. Ya. Jadi lihat ada bid'ah hasanah, ada bid'ah macam-macam ya. Kemudian yang keempat, ada yang disebut ada bid'ah tapi bid'ah makruhah. Makruh. Apa makruh? Sesuatu yang dibenci. Misalnya kita bangun masjid, hiasannya begitu apa ya? Begitu berlebihan lah. Itu makruh juga. Oramennya itu hiasan-hiasannya itu ya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ada bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan ya. Seperti misalnya timbul ajaran-ajaran baru itu. Atau bapak bikin, boleh hari ini kita di Masjid Baitul Muttaqin salat subuhnya 3 rakaat aja. Biar pahalanya lebih banyak. Muharramah. Gitu ya. Islam hal-hal yang tidak bertabrakan dengan nilai Islam. Orang malam hari Jumat ngaji baca Yasin boleh enggak? Boleh aja. Baca surat Toha boleh enggak? Boleh aja. Kapan aja. Suruh baca Quran man syaghalahul Quran kapan aja. Ya, itu tidak menabrak hal-hal prinsipil gitu ya. Nah, kalau katanya keluargaku sudah hilang, sudah lenyap, para ulama sudah kagak ada, maka akan timbullah berbagai macam bid'ah
Wa ghalabatil ahwa, katanya orang ghalabah dikalahkan dengan hawa nafsu. Ini yang paling bahaya. Hawa nafsu, syaitan, ya, ini musuh yang sangat berat ini. Maka kita butuh kepada apa? Pada sifat wara, butuh pada sifat muraqabah. Dengan wara, kata hati-hatian kita bisa terjaga daripada sifat korupsi, tamak harta, maksiat, ya. Wa ikhtilafil aqaid. Nah, ulama sudah kagak ada, dzurriyyah Nabi enggak ada, dzurriyyah Nabi juga dibagi-bagi. Ada yang alim, ada yang kagak alim. Ada yang berilmu, ada yang kagak berilmu. Begitu. Ya. Wa zuhurir Rum wa ghairiha, dan munculnya Romawi. Nah, ini juga ya yang akan bahaya gitu. Dan selainnya. Wa ana amanun li ashabi, katanya. Dan saya, kata Nabi, adalah penjaga untuk sahabat-sahabatku. Ada istilah, ada sahabat, ada ikhwan. Kalau sahabat, orang yang hidup bersama Nabi dan beriman. Ada orang-orang yang hidup bersama Nabi tidak beriman, bukan sahabat namanya. Ada ikhwan. Ikhwan, orang-orang yang hidup tidak semasa dengan Nabi, tapi mereka amanubi, ya, beriman kepada Nabi. Ya, kayak kita di ikhwan juga, ya. Wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu ay mittu. Apabila aku nanti meninggal dunia, kanal qadau al ashabi, maka ya akan ada musibah. Allah berikan sebuah ketentuan kepada sahabat-sahabatku. Apa? Minal fitan, timbullah fitnah-fitnah. Nah, kita lihat bagaimana sejarah. Mulai Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar naik, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Khalifah masa Umayyah, Abbasiyah, Masya Allah. Ya, sampai terbunuhnya Sayyidina Husain, terbunuhnya Sayyidina Utsman, itu fitnah. Ya. Wal huruf, peperangan. Ya. Wartidadi manirtadda, dan muncullah orang-orang yang murtad. Kan setelah Nabi wafat, muncul gerakan orang-orang kagak mau mengeluarkan zakat. Itu beraninya Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang lembut, ya. Tapi karena syariah yang dilanggar, aku ilankan perang, ya, kepada murtadin. Siapa? Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Waqtilafil qulub, terjadi perselisihan, artinya ada penyakit-penyakit hati muncul banyak, iri, dengki, ya. Ini kan harus dibenahi. Masyarakat itu bukan hanya badannya sehat, bukan, tapi pikirannya juga harus dibimbing. Maka pemerintah harus hadir dengan sekolah-sekolahan. Ulama hadir membersihkan tazkiyatun nufus. Dulu Nabi itu, ya, beliau sebagai tokoh agama, beliau juga sebagai tokoh pemerintahan, negarawan, dan beliau juga sebagai pemerintah ini, akhlak itu. 3 fungsi Nabi itu yang jarang ada dalam diri seseorang. Ngerti tentang agama, ngerti tentang negara, dan juga dia perhatian kepada kebersihan akhlak-akhlak masyarakatnya. Nabi wafat, masih tuh dipegang 3 fungsi tadi oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya Islam berkembang, muncul khalifah-khalifah yang sudah enggak perhatian lagi kepada akhlak. Nah, disitulah muncul ulama-ulama pemerhati akhlak. Akhlak asik, nulis dalam buku-buku akhlak, buku-buku tasawuf. Kemudian berkembang lagi Islam, sudah mulai khalifahnya kagak nggak perhatian sama akhlak, udah nggak ngerti agama.
Hanya apa? Negara aja, negarawan. Nggak muncullah ekonominya udah nggak Islam, politiknya udah kagak Islam. Ya, agak sulit mencari saksiah kayak Nabi, ya punya tiga-tiganya. Baik. Wal jibalu amanun li ahlil ardi, dan gunung itu adalah penjaga kepada penduduk bumi. Ya, gunung itu pasaknya bumi. Fa idza dhahabat ay al jibal, apabila gunung itu hancur, hilang, ya, kanal qada'u ala ahlil ard, maka akan Allah timpakan musibah kepada penduduk bumi. Wal maqalatu al khamisah, maqalah yang kelima, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semoga Allah ridha kepadanya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, arba'atun minal khisal, ada 4 perkara, ya, tamamuha bi arba'atin minal umur, kesempurnaan 4 perkara itu dengan 4 hal lagi. Ya, perhatikan. Yang pertama, tamamus sholati bi sajdatai as-sahwi, kesempurnaan salat itu dengan 2 sujud sahwi. Apa maksudnya? Jamaah salat. Kebetulan Allah kasih imamnya lupa. Ya. Misalnya ketinggalan duduk di antara 2 sujud. Ya. Nah, itu di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Itu namanya jadi sempurna salatnya. Ya. Nabi pernah salah enggak? Nabi salah. Nabi salah bukan aib Nabi, tapi tarbiyah. Semua yang terjadi sama Nabi adalah tarbiyah buat umat. Oh, kalau salatnya salah, caranya begitu tuh. Ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Ada pertanyaan, tokohnya Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, nanya sama Imam Ra'i. Ra'i ini tokoh spiritual. Bagaimana pendapat Anda jika orang sholat itu lupa? Sama Imam Ra'i dijawab, indana wala indakum. Ini jawabannya menurut kalangan fikih apa tasawuf nih? Oh, emang ada 2 pendapat? Ada. Taib, indana wa indakum. Coba jelaskan kepada kami menurut kalangan tasawuf, kalangan fikih. Nah, kalau kalangan fikih, kalau orang sholat, ya, lupa, dia sempurnakan dengan sujud sahwi. Tapi kalau menurut tasawuf, kalau sholat orang lupa, itu sholat harus diulang kembali. Karena sholat intinya zikir kepada Allah. Berarti kita tidak sedang zikir kepada Allah, lalai hatinya. Saya menulis buku Risalatus Shalah, ada orang sholat di mana tarikus sholat, yang meninggalin sholat sama sekali. Ada orang sholat tapi ghaflah hatinya kemana-mana. Ada orang sholat di mana munajat kepada Allah, yunaji rabbahu, ada dialog kepada Allah, paham apa yang dia sampaikan, Allah juga sambut. Makanya man aqbala 'alallahi biqalbihi aqbalallahu lahu birahmatihi. Orang yang ibadahnya penuh, ya, kepada Allah, maka akan Allah curahkan seluruh kasih sayangnya kepadanya. Gitu ya. Baik. Ada orang-orang pas sholat, raganya katanya indal mihrab, tapi hatinya kemana-mana. Dosa enggak? Dosa. Ya, dia menduakan Allah. Kalau kata Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Antal munafik. Wa ilaka, celaka Anda, ada munafik. Anda bilang Allah Maha Besar, lisannya Allah Maha Besar, hatinya ya kemana-mana. Lisanu kat takwa katanya. Lisanmu takwa, hatimu enggak takwa. Seberangan.
Oleh karena itu Imam Ghazali bilang apa? Muhasabah. Ya nafsasu, menangis kita. Ya Allah, kenapa saya jadi orang begini banget ya Allah? Kalau sedang ibadah kepadamu nggak bisa khusyuk, nangis tuh. Beramal soleh kok ria, ujub aja. Hati-hati tuh ya. Penyakit hati yang paling berat dan seluruh amal ibadah bisa rusak gara-gara ini apa? Ria sama ujub. Ada kisah yang menarik di kitab Bidayatul Minhajul Abidin. Ada seorang tinggal ya rumahnya di pinggiran jalan. Beliau baca surat Toha terus baca. Pas misalnya di ayat yang ke-50 misalnya dia baca, ada orang lewat, itu dia bacanya dia kencengin suaranya. Ya, ada muatan riya di situ. Ya. Kemudian habis baca Quran itu Allah kasih dia seperti ngantuk gitu. Matanya berat ngantuk. Lagi itu tuh dalam ngantungnya itu ada semacam orang datang naruh selembaran di depannya. Dan dilihat itu surat Toha. Di dalamnya itu dilihat setiap ayat di bawahnya ada dikasih 10 kebaikan. Nah, pas ayat yang dia baca tadi pas dia kencengin dikit karena ada tetangganya lewat ya. Nah, itu kok kagak ada katanya pahalanya. Perasaan saya baca juga katanya. Dalam mimpi itu iya qara'ta wa katabna katanya. Anda udah baca, saya juga sudah tulis. Tahu-tahu tiba-tiba datang suara dari atas. Umhuha. Itu yang tadi dia baca ada nilai riyanya dihapus. Jangan kasih pahala. Ya, menangis dia. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu banyak katanya. Orang yang dikasih umur 70 sana berbuat baik, itu hati-hati. Gara-gara riya, gara-gara ujub, habis. Digerogotin amal-amalnya. Karena setiap kita berbuat baik, setan terus datang menggoda sampai dia bercerita akan amal baiknya. Lahirlah ujub namanya. Ini harus kita jaga agar amal ibadah kita bersih, ikhlas lillah karena Allah. Ya. Hina wujudi sabab sujud, ya, karena qauli an mahallihi. Nah, ini contohnya saja. Jadi kesempurnaan salat itu ya dengan 2 sujud sahwi. Ketika adanya sebab sujud. Sebab sujud sahwi karena qauli an mahallihi, seperti kita ya bacaannya berpindah daripada tempatnya. Wa dzalika imma ayyakunal manqulu ruknan. Nah, ada yang ditinggalkan ada yang bersifat rukun, Al-Fatihah misalnya nggak dibaca. Kita sholat sendirian nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya itu. Tapi kalau kita sholatnya menjadi makmum, kita sudah ibadah di apa ya? Sudah di inin imam, ya. Au ba'dhan abad. Sunnah abadnya ini ada ketinggalan, au hay'ah gerakannya. Farruknu yasjudu li naqlihi mutlaqan, ya. Salah rukun, ya. Dia sujud, dia kagak sujud. Nah, ini, ya. Harus sujud sahwi. Wal bu'du in kana tashhadu, katanya. In kana tashahudan awwalu kadzalik. Ya, sunnahnya yang berbentuk sunnah ab'ad seperti tasyahud awal kan sunnah ab'ad, ya. Immal kunutu atau juga kunut. Nah tadi Pak Imam nggak baca kunut. Kalau misalnya emang dia lupa sujud sahwi, tapi emang dia nggak apa-apa, ya. Jadi saya senang sebetulnya di sini ada keluasan wawasan. Jangan pada ribut.
imam itu pakai kunut, enggak pakai kunut enggak apa-apa. Jamaah ke Mekah itu Madinah enggak pakai kunut. Ya. Contohlah para imam. Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai kunut. Imam Malik kagak. Ketika Imam Syafi'i berimam ke Imam Malik ngikutin. Malah subhanallah Imam Malik malah pas ada Imam Syafi'i baca kunut menghormati ada orang alim. Ada yang begitu. Jadi gara-gara kunut jangan sampai ini masjid jadi ribut. Ya, kalau udah ribut udah susah untuk mengembangkan memakmurkan masjid itu. Jadi kita juga sedih ya. Sekarang lagi banyak demo ini semua kesian nih. Ya kita berdoa semoga dikasih yang terbaik ya. Ada hikmah-hikmahnya. Fa in naqalahu biqasdihi sajada. Jika dia tadi memindahkannya dengan sengaja dengan tujuannya maka dia sujud sahwi. Au biqasdi dzikr fala. Tapi kalau dia khususnya ingat, nah dia kagak perlu sujud sahwi. Kemudian hay'ah, lihat ini ya yang bersifat yang ditinggalnya apa? Hay'ah bukan. La yasjudu li naqliha illa surah kada ya. Apa ada Syekhuna Ahmad An-Nahrawi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad An-Nahrawi. Yang kedua, wa tamamu saumi ay saumu Ramadan bi sadaqatil fitri. Sempurnanya puasa ya. Puasa Ramadan itu dengan mengeluarkan zakat. Kan ada hadisnya tuh. Allah tidak akan menerima puasa Anda ya, puasa Anda itu katanya bergantungan antara langit dan bumi sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu penting makanya zakat fitrah. Ya. Contoh, ibu bapak punya istri anak 3. Berarti kan keluar zakat bapak, ibu, anak 3. Ibunya lagi hamil. Pas banget keluarnya nih malam lebaran. Malam lebaran tuh ya. Atau 1 hari sebelum lebaran. Nah, ini dia harus keluarin zakat fitrah. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amul miskin. Nah, ini Allah berfirman dan atas orang-orang yang yutiqunahu. Apa nih yutiqunahu? Para lansia umurnya sudah sepuh. Kalau dia puasa terasa berat. Ya, boleh buat dia berbuka. Ya, boleh berbuka. Tapi apa? Fidyatu ta'am. Dia harus keluarin makanan. Ya, fidyah. Atau juga bapak-bapak bawa mobil. Ini ayatnya faman kana minkum maridan aw ala safarin. Sakit ke, bawa mobil ke, ya. Ini pikirannya udah mulai goyang di bawa mobil. Nah, bahaya. Padahal buka tinggal 1 jam lagi. Kata isinya tanggung bang. Enggak boleh itu. Yang tahu adalah pelakunya. Dan dibolehkan orang yang sedang musafir tawilan mubahan. Perjalanan yang syar'i, bukan perjalanan maksiat. Ya, dia boleh berbuka, tapi nanti fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya. Lagi sakit juga boleh dia berbuka, tapi nanti diganti ya hari-hari berbukanya. Baik. Jadi alladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Nah, mengeluarkan fidyah makanan kepada fakir miskin. Ya. Wadhamiru fi yutiqunahu raji'un lil fidyah. Nah, domir dalam kata ayat yutiqunahu ada hunya itu kembali kepada fidyah. Li'annahu
mutaqaddamu rutbah, karena dia lebih awal susunannya ya. Wal ma'na wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah huwa ta'amu miskin. Pengertian kepada orang-orang yang yutiqunahu, ada orang-orang yang dia puasa tapi terasa berat bagi dirinya. Itu bagi ada nenek-nenek, ada kakek-kakek ya. Itu dia mengeluarkan fidyah, atau orang yang musafir, orang yang sakit itu. Huwa ta'amu miskin, memberikan makanan kepada orang miskin. Wal muradu minat ta'am sadaqatul fitri ya. Maksud daripada makanan di sini adalah mengeluarkan zakat fitrah. Ada istilahnya, ada zakat fitrah, ada sadaqatul fitrah ya. Lianna Allah Ta'ala dzakar hadhil ayata aqbal amr bisyami ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini setelah perintah puasa. Kama amara Allah Ta'ala bitakbiratil Id, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk bertakbir ya pada Id lebaran. Aqbal ayah ats-tsaniyah, setelah datangnya ayat yang kedua. Kama fi Fathul Khabir, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Khabir. Yang ketiga, wa tamamul haji bil fidyah ya. Dan kesempurnaan haji itu dengan fidyah. Jamaah ada yang melanggar larangan-larangan haji. Setelah berihram misalnya jamaah pakai wangi-wangian. Ya, untuk kesempurnaannya kita mengeluarkan fidyah. Wahiyya atau dam, istilahnya dam. Wahiyya imma dzabhun ni'am. Itu damnya bisa berupa menyembelih seekor kambing ya, awil imdadu, atau puasa 7 hari di Indonesia, 3 hari di sana. Idza wajada sababaha alladhi yujabuha aw yasunnuha lam yujad bal fa'al bal fi'lul fidyah lil ihtiyat. Jadi kalau memang ada hal-hal yang membuat ibadah haji kita jadi enggak sempurna, maka lakukanlah mengeluarkan fidyah ya. Gitu. Untuk apa? Untuk lihtiyati, untuk kehati-hatian. Sebenarnya gini jamaah ya, melanggar larangan ihram itu kan, kalau yang ini pakai wangi-wangian, membunuh binatang, berkata yang tidak baik, ya, pikirannya kotor. Gitu. Kita sebagai pelaku sebetulnya takut-takut dalam perjalanan ibadah haji kita ada hal-hal yang kita lakukan sengaja atau tidak disengaja. Ya, kalau disengaja, ya, misal rambut kita copot jatuh, ya, kalau tahu udah pasti fidyah. Ya, kalau nggak tahu, nah untuk menjaga kesempurnaannya itu bagus kita bersedekah aja kepada fakir miskin. Ya. Terakhir ada 4 tadi ya. Wa tamamul imani bil jihadi ay bid du'ai ya ila dinil haq, dan kesempurnaan iman adalah dengan berjihad. Maksudnya dengan doa ya kepada agama yang hak, kama qalahu as-sayyid Ali al-Jurjani fi ta'rifat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ali al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Ya, ada buku ya judulnya Ta'rifat, istilah-istilah, karena likulli kalimat harfin makna wa likulli kalimatin makna wa likulli mustalahin makna. Yang paling sulit itu mustalah, terminologi. Saya seorang penterjemah. Ya, kalau saya dikasih bahannya hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, karena saya sudah punya al-ulum as-sabiqah, ilmu yang sebelumnya udah pernah tahu, misalnya tentang puasa, itu enak menterjemahkannya. Suatu saat saya pernah dikasih bahan terjemahannya berbentuk ekonomi,
judulnya Sonadikul Bunuk. Sonadik kotak-kotak, bunuk bank-bank. Kotak-kotak bank-bank. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, kagak ada istilah itu dalam perbankan. Nah, bagaimana? Pahamin dulu ta'rifatnya. Oh, terus saya harus punya ulum sabiqah. Setelah kita baca berapa kali, kita mulai buka buku-buku berkaitan dengan ekonomi. Baca, oh, maksudnya adalah reksadana. Nah, itu penting. Dan setiap ilmu itu ada mustalah. Nah, kata Profesor Dr. Kamal Bisr, id annal mustalah huwa miftah min mafatihil ulum. Istilah adalah kunci daripada kunci-kuncinya ilmu. Gitu ya. Nah, ini mau makol yang berikutnya udah apa belum? Pak Zeni? Masih lagi? Apa udah? Cukup ya? Cukup jamaah sekalian. InsyaAllah berikutnya kita bicara tentang makalah yang ke-6. Untuk lebih mendalam, kalau ada pertanyaan bisa kita kembangkan. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa jadi PR saya. Ya, falyatafaddalu. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup, kita sarapan. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya. Apa manfaat sholat sunat di waktu subuh? Dua, tadi Ustaz katakan bahwa Imam Malik itu menghormati Imam Syafi'i, sehingga pada saat sholat sunat Imam Syafi'i itu mulai kunut. Tapi di zaman sekarang orang yang berilmu, dia sudah tahu kenapa dia tidak amalkan